Berbicara soal Liga Champions, pendukung Spurs dan Arsenal biasanya hanya tersenyum tipis atau mengalihkan topik. Mereka tahu rekornya dan sejauh ini belum ada yang berubah. Di sisi lain, Chelsea pernah berada di jalur yang berbeda. Pada masa tertentu, identitas mereka terasa kuat, permainan yang terstruktur, dukungan stadion yang menyatu dengan ritme tim, dan mentalitas yang membuat mereka nyaman menghadapi laga-laga besar. Sekarang, dengan struktur permainan yang mulai tertata dan beberapa wajah baru yang memberi dimensi berbeda, Chelsea terlihat seperti tim yang perlahan menemukan ritmenya kembali. Ada tanda-tanda kecil dari cara mereka membangun tempo hingga ketenangan menghadapi tekanan yang mengingatkan pada fondasi lama yang pernah membuat mereka berbahaya. Dan tentu saja musim ini pertanyaan itu kembali sederhana. Bisakah mereka menemukan lagi kualitas yang dahulu membawa mereka jauh di kompetisi itu dan juga Premier League? Chelsea pernah mencapai bentuk paling jelas di era Roman Abramovich ketika malam Eropa memberi mereka panggung untuk menunjukkan konsistensi dan ketenangan. Munich 2012 dan Porto 2021 menjadi bagian penting dari cerita itu. Namun, setelah era tersebut berlalu, klub yang dulu begitu konsisten sempat terlihat kehilangan arah. Identitas yang selama bertahun-tahun melekat pada mereka terasa menipis dan para pendukung pun mulai bertanya-tanya kemana sebenarnya proyek ini ingin dibawa. Masa transisi menjadi makin rumit ketika Todd Boehly mengambil alih. Banyak yang menilai pendekatannya terlalu mirip cara pandang olahraga Amerika dengan orientasi bisnis dan pola rekrutmen yang tidak sepenuhnya cocok untuk dinamika sepak bola Eropa. Di tengah perubahan itu, Chelsea mulai bergerak tanpa pola yang jelas. Mereka mendatangkan banyak pemain muda, tetapi tanpa fondasi yang kuat, rekrutan itu sulit menemukan konteks yang tepat. Situasinya cepat terasa janggal, bukan hanya gagal menantang papan atas, tetapi posisi untuk sekadar masuk Liga Champions pun tampak jauh. Klub yang dulu dikenal stabil justru terlihat terjebak di tengah klasemen, kehilangan struktur dan disiplin permainan. Kedatangan Enzo Maresca kemudian memberi arah baru. Mantan pelatih Leicester itu datang dengan gagasan yang tegas dan metode kerja yang rapi. Ia tidak mengubah semuanya secara drastis, melainkan menyusun ulang bagian-bagian yang sebelumnya berantakan. Perlahan, cara main Chelsea kembali memiliki alur, dan pemain mulai memahami peran masing-masing. Pergerakan tim terasa lebih terhubung, seperti puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Maresca mendapat banyak kredit, bukan karena tampil flamboyan, tetapi karena memberikan ritme yang stabil. Target mereka pun semakin jelas, mencoba kembali merebut ruang di kompetisi Eropa dengan pendekatan yang lebih tenang dan terukur. Tidak ada janji besar, hanya proses yang terlihat. Momentum itu makin terasa ketika mereka meraih kemenangan besar atas Barcelona. Lawan sedang dalam kondisi bagus, tetapi Chelsea tampil dengan fokus yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan dominasi yang berlebihan, melainkan kontrol yang membuat mereka terlihat nyaman menghadapi tekanan. Kemenangan ini memberi dorongan psikologis penting bagi skuad yang sedang membangun identitas baru. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Estevão Willian. Pemain muda asal Brasil itu tampil bebas, memainkan sepak bola dengan kreativitas yang alami, dan menunjukkan keberanian yang jarang terlihat pada debutan seumurannya. Kontribusinya menghasilkan 1 gol dan energi yang memengaruhi cara tim bergerak. Untuk sebuah rekrutan baru, penampilan ini memberi kesan bahwa Chelsea mungkin menemukan salah satu proyek paling menjanjikan di era Boehly. Pada usia 18 tahun 215 hari, Estevão Willian mulai muncul dalam percakapan yang selama ini hanya ditempati nama-nama besar. Gol ke gawang Barcelona menempatkannya sejajar dengan Mbappe dan Haaland sebagai remaja yang mampu mencetak gol dalam 3 penampilan awal di Liga Champions, sebuah catatan yang jarang disentuh oleh pemain seusianya. Bukan sekadar statistik, tetapi penanda bahwa langkah awalnya di Eropa bergerak dengan ritme yang menjanjikan. Bagi Chelsea, capaian ini juga membawa makna tersendiri. Sudah lama mereka menunggu pemain yang bisa memberikan konsistensi seperti ini di panggung Eropa. Terakhir kali hal tersebut terjadi adalah Willian pada tahun 2015.
Butuh waktu 1 dekade sebelum seorang pemain kembali menghadirkan pola yang serupa, dan kali ini datang dari seorang remaja yang bahkan belum menginjak usia 19 tahun. Golnya melawan Barcelona memperlihatkan sisi lain dari kualitasnya. Ada keputusan cepat, teknik yang matang, dan pemahaman ruang yang membuat aksinya terasa natural. Ia bergerak melewati bek dengan sederhana namun efektif, lalu menuntaskan peluang dari sudut yang biasanya dihindari banyak pemain muda. Tidak ada dramatisasi, hanya eksekusi yang menunjukkan kedewasaan dalam membaca momen. Reaksi Pat Nevin di siaran televisi semakin mempertegas bagaimana penampilan Estevão diterima publik. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam cara sang pemain mengolah bola, terutama ketenangannya menghadapi duel 1 lawan 1. Bagi mantan pemain seperti Nevin, kemampuan mengambil keputusan dalam tempo tinggi adalah indikator yang sulit diabaikan. Dari Palmeiras menuju Stamford Bridge dalam waktu singkat, Estevão membawa ekspektasi besar dan menjawabnya dengan performa yang stabil. Musim perdananya di Liga Champions baru berjalan, tetapi ia sudah menunjukkan bahwa adaptasinya tidak sekadar cepat, melainkan padat makna. Chelsea kini memiliki alasan kuat untuk melihat masa depan dengan sedikit lebih optimis. Chelsea beberapa musim terakhir memang jarang berada di pusat perhatian, baik di Liga maupun Liga Champions. Namun musim ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar soal ambisi kembali ke Eropa, melainkan bagaimana struktur permainan mereka mulai menunjukkan arah yang lebih jelas. Performa menyerang mereka menjadi salah satu sinyal paling menarik dari perubahan tersebut. Hingga game week 13, Chelsea memiliki jumlah gol tertinggi kedua di Premier League. Hanya Arsenal dan Manchester City yang mencatat kemenangan lebih banyak dengan total gol yang sama. Tanpa banyak sorotan, lini depan Chelsea sebenarnya masih berada di level elit. Mereka menciptakan peluang dengan konsistensi tinggi, dan angka-angka dasar seperti expected goals menunjukkan bahwa pendekatan mereka bukan sekadar keberuntungan. Yang menarik, performa ini muncul justru ketika pemain terbaik mereka musim lalu, Cole Palmer, absen dalam beberapa pertandingan akibat sakit. Tanpa kehadiran figur yang biasanya menjadi penghubung utama serangan, Chelsea tetap mampu mempertahankan ketajaman. Di sisi kanan, mereka memiliki pemain yang bisa memecah struktur lawan dengan kecepatan dan kualitas teknik. Di sisi lain, ada opsi dengan kecerdasan taktis yang berbeda. Di lini depan, pilihan mereka cukup fleksibel. Ada pemain yang bisa menahan bola, memberi waktu bagi lini tengah untuk ikut maju, dan ada juga yang bertugas menekan area belakang lawan dengan intensitas tinggi. Talenta muda yang menunjukkan kedewasaan di depan gawang pun menjadi bagian penting dari variasi serangan itu. Peran nomor 10 yang biasanya menjadi pusat kreativitas kini terisi oleh pemain Brasil yang bebas bergerak di berbagai zona, membuat alur serangan lebih cair. Menariknya, semua momen ini terjadi ketika Palmer masih belum kembali. Absennya sang playmaker membuat lini serang Chelsea justru terlihat lebih adaptif, seolah mencari solusi secara kolektif. Ketika ia kembali, ada potensi tambahan yang bisa memperkuat struktur yang sudah terbentuk, bukan menggantikan, tetapi menambah detail pada pola yang sedang berkembang. Angka-angka mendukung hal tersebut. Dengan 23 gol dari 12 pertandingan liga, serangan mereka berada di papan atas Premier League. Produksi gol Chelsea bahkan melampaui Manchester United, Tottenham, dan Liverpool dengan rata-rata hampir 2 gol per pertandingan. Mereka melakukannya bukan hanya melawan tim papan bawah, tetapi juga menghadapi berbagai tipe lawan, mulai dari tim bertahan rendah hingga tim yang bermain agresif. Cara mereka menciptakan peluang pun cukup terukur. Dengan rata-rata 15,7 tembakan per pertandingan dan salah satu XG tertinggi di liga, Chelsea menunjukkan bahwa permainan menyerang mereka bersifat kolektif. Mereka tidak bergantung pada satu pemain untuk menyelesaikan peluang. Justru keseimbangan menjadi kekuatan utama mereka. 11 pemain berbeda telah mencetak gol musim ini. Penyebaran kontribusi seperti itu jarang terlihat di Premier League. Kebanyakan tim hanya memiliki 2 atau 3 ancaman utama, tetapi Chelsea memiliki banyak pemain yang bisa tampil menentukan. Dominasi mereka di Liga Champions juga menguatkan narasi ini.
mencetak 5 gol ke gawang Ajax, menang meyakinkan atas Barcelona, dan secara konsisten menciptakan peluang dengan kualitas tinggi. Tidak ada penyesuaian taktis yang benar-benar mampu menghentikan Chelsea selama 90 menit penuh, karena serangan mereka tidak bertumpu pada satu pola atau satu figur. Yang mereka miliki adalah rangkaian opsi yang terus bergerak, membuat lawan sulit membaca arah permainan. Dan semuanya terjadi ketika Cole Palmer, pemain yang musim lalu menjadi pusat kreativitas dan produktivitas, masih berada di ruang perawatan. Absennya sosok terpenting itu tidak mengurangi aliran peluang, justru memperlihatkan bagaimana struktur tim mampu menopang diri sendiri. Ketika muncul pertanyaan bagaimana Chelsea bisa tampil setajam ini, angka-angka sudah menjawabnya. Mereka bukan hanya efektif, tetapi menunjukkan konsistensi yang biasanya dimiliki tim matang. Statistik menyerang mereka berada di level elit, dilakukan oleh skuad yang sebagian besar masih berada dalam tahap berkembang. Ini bukan ledakan sesaat, melainkan hasil dari sistem yang dibangun Enzo Maresca, sebuah filosofi yang memberi ruang bagi pemain muda untuk tumbuh sambil menjaga kualitas permainan tetap tinggi. Dan yang menarik, perkembangan ini baru berada di tahap awal. Enzo Maresca memainkan peran kunci. Ia membangun skema yang memberi para pemain kebebasan untuk bergerak dan saling bertukar posisi. Tidak ada peran yang benar-benar kaku. Pergerakan dan rotasi menjadi fondasi serangan mereka. Pada satu momen, seorang pemain bisa berada di sayap dan dalam beberapa detik kemudian muncul di area tengah. Fleksibilitas inilah yang membuat Chelsea sulit ditebak dan semakin stabil dari minggu ke minggu.